Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum hak asasi manusia, yang dimana artikel ini membahas tentang penegakan hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adapun penulis memilih judul ini karena hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia baik kurang maksimal, utamanya dikarenakan sampai saat ini di negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidakpastian hukum. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan hukum pada pelanggar hak asasi manusia, lembaga manakah yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia, apakah sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggar hak asasi manusia di Indonesia, serta bagaimanakah prinsip hukum Islam tentang hak asasi manusia. Kesimpulan dari permasalahan yang dibahas adalah penerapan hukum kepada pelanggar hak asasi manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ADHOC yang dipakai untuk mengadili para pelanggar hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia adalah Pengadilan ADHOC Hak Asasi Manusia, yang tidak beda dengan pengadilan biasa, khususnya pengadilan pidana, sebab pada hakikatnya pengadilan pidana juga mengadili pelanggar hak asasi manusia. Yang bersifat khas adalah bahwa pelanggaran hak asasi manusia dengan kesepakatan internasional untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Indonesia, yaitu melalui pengadilan ADHOC apabila waktu terjadinya pelanggar hak asasi manusia sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan apabila terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut setelah undang-undang ini, maka diselesaikan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan apabila terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut sebelum undang-undang ini, dapat juga diselesaikan melalui alternatif penyelesaian, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Menurut prinsip Islam tidak dapat terlepas dari Al-Quran dan As-Sabiqun Sunnah, karena dan kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, di mana akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.